Delapan kandidat sedang mempersiapkan diri untuk interview di sebuah perusahaan bergengsi. Mereka bersiap-siap layaknya ke medan perang, karena mereka sangat ingin mendapatkan pekerjaan ini. Tempat tes pun juga dibuat dengan sunyi, dengan pengawasan CCTV di dalam. Setelah semua kandidat memasuki ruangan, seorang satpam diperlengkapi dengan senjata menjaga ruangan tersebut. Setelah itu muncul seorang eksekutif yang mengikuti satpam tersebut, dan dia memperkenalkan diri sebagai pengawas ujian. Dia juga menjelaskan bahwa 8 kandidat tersebut telah lolos tes sebelumnya, dan ini adalah tes terakhir mereka. Jika mereka lolos tes ini, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan. Sang pengawas menambahkan bahwa hukum negara tidak berlaku selama tes berlangsung, dan hanya hukum dari perusahaanlah yang bekerja. Mereka tidak boleh mengajak bicara penjaga ataupun pengawas. Mereka juga harus menjaga kertas ujiannya, dan tidak boleh rusak. Jika mereka merusak kertas ujian itu ataupun keluar dari ruangan tersebut, mereka akan gagal. Mereka mempunyai waktu 80 menit untuk menjawab satu pertanyaan yang ada di kertas tersebut. Di akhir, pengawas bertanya apakah ada yang ingin mereka tanyakan, tetapi para kandidat diam, jadi sang pengawas menyalakan timer kemudian meninggalkan ruangan, pertanda ujiannya telah dimulai. Para kandidat mulai membuka kertas itu, tetapi mereka tidak menemukan tulisan apapun. Mereka menjadi bingung dan saling melihat antara satu sama lain, tetapi mereka juga sama-sama bingung. Waktu terus berjalan, dan kandidat nomor 2 mencoba menulis mengapa dia layak mendapatkan pekerjaan ini. Tetapi pengawas melihat dari CCTV, dan menyuruh penjaga mengusir kandidat nomor 2 karena dia telah merusak kertasnya. Kandidat nomor 2 memohon kesempatan lagi, tetapi satpam menutup pintunya. Kandidat nomor 5 kemudian sadar bahwa mereka tidak boleh berbicara kepada pengawas ataupun satpam, tetapi mereka boleh berbicara dengan kandidat lain. Dia berusaha meyakinkan yang lain kalau mereka harus bekerja sama untuk menemukan pertanyaan yang sebenarnya. Kandidat yang lain mulai percaya kepadanya, dan mulai berani berbicara. Satu kandidat berniat untuk memperkenalkan dirinya, tetapi nomor 5 berpikir kalau mereka harus menggunakan nama samaran. Jadi mereka memanggil satu sama lain sesuai dengan ras dan warna rambutnya. Kemudian dia meminta mereka berdiri, karena tidak ada larangan untuk pergi dari kursi masing-masing. Dia memulai dengan berdiri dahulu, dan satpam pun tidak bereaksi, yang berarti aman. Si rambut coklat berpikir kalau pertanyaannya ditulis menggunakan tinta yang tak terlihat, jadi dia mengarahkan kertasnya ke cahaya, tetapi tidak tampak tulisan apapun. Dia meminta yang lain juga melakukannya, karena mungkin saja pertanyaannya hanya ada di satu kertas saja. Semua pun melakukan hal itu, kecuali si tuli, yang tetap duduk di kursinya. Si putih mengambil kertas itu dan mengarahkannya ke cahaya, tetapi juga tidak tampak apapun. Si hitam berpikir kalau mereka harus menggunakan sinar UV atau inframerah, jadi mereka mencari tombol ataupun sumber cahaya tersebut. Si pirang menemukan ada lampu emergensi, tetapi tidak ada cara untuk mengaktifkannya. Jadi mereka harus mematikan semua lampunya supaya lampu emergensi menyala. Si coklat keberatan karena mereka harus merusak properti, jadi akhirnya mereka mengambil suara. Suara terbesar setuju untuk mematikan lampunya, jadi mereka pun mulai merusak semua lampu di ruangan itu. Akhirnya lampu emergensi menyala, dan mereka mulai mengecek kertas mereka masing-masing, kecuali si tuli. Tetapi mereka kecewa karena tidak melihat apapun. Si rambut coklat berkata kalau mereka harus merusak lapisan pertama dari lampu itu, jadi mereka menggunakan sepatu para wanita untuk menembus lapisannya. Ketika mereka melakukan hal tersebut, muncul lampu lain di ruangan tersebut. Sayangnya ketika mereka mengecek kertasnya kembali, lagi-lagi tidak ada hasilnya. 20 menit berlalu, dan mereka belum menemukan jalan keluar. Si putih mempunyai ide lain, karena kandidat nomor 2 sudah tidak ada, mereka dapat melakukan apapun dengan kertasnya. Jadi dia mencoba mencoret kertasnya, tetapi tidak ada hasil yang muncul juga. Berikutnya dia membagi kertasnya menjadi beberapa bagian, dan mengencingi salah satunya, barangkali tinta itu perlu cairan untuk bereaksi. Sayangnya yang berbeda cuma bau pesing di ruangan itu. Si hitam dan si putih kemudian bertengkar, tetapi berhenti karena si tuli tiba-tiba berbicara. Dia bertanya apakah kalian dapat melihat refleksi kalian di kertas ini. Tetapi si putih tidak begitu menganggap si tuli karena dia dari awal agak aneh, dan kembali berdiskusi dengan yang lain. Si coklat berpikir mungkin mereka bukan berada di suatu ujian, tetapi para CEO perusahaan sedang menguji siapa yang tidak tahan tekanan, dan menganggap ini hanya permainan saja. Si rambut coklat membantah, karena itu hanya membuang waktu para atasan, tetapi si coklat berkata kalau mereka terlalu kaya dan sudah tidak perlu uang. Mereka pun saling membantah dan menyalahkan satu sama lain, dan pada waktu itu si rambut hitam berkata kalau tidak mungkin CEO yang mengatur semua ini,
karena dia sedang sibuk mengatur perusahaan dan memegang peranan penting dalam perusahaan tersebut. Karena perkataan tersebut, yang lain menjadi tahu bahwa si rambut hitam mengetahui sesuatu yang mereka tidak ketahui. Rupanya dia adalah pegawai HRD di perusahaan itu, tetapi tidak pernah bertemu dengan CEO. Dia berusaha mendapatkan pekerjaan di posisi yang lain, sehingga dia mengikuti ujian ini. Si putih berkata kalau dia dipanggil lewat agen, sementara kandidat yang lain melamar secara langsung. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak tahu apapun tentang perusahaan ini, karena di awal mereka dilarang untuk bertanya. Si rambut hitam menjelaskan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan obat terkenal di dunia, dan mereka yang menemukan obat pandemi kemarin. Mendadak si hitam ingat tentang perusahaan yang menemukan obat untuk menyembuhkan virus berbahaya yang mematikan. Si rambut coklat tertarik dan bertanya lebih lanjut kepada si rambut hitam, dan si putih menjadi curiga apakah dia terinfeksi virus tersebut. Tetapi dia membantah akan hal itu. Dia kemudian mendekati satpam, dan dengan triknya, dia berhasil mengambil pemantik di saku satpam tanpa perlu berbicara dengannya. Pemantik ini dapat mengaktifkan spray pemadam dan menunjukkan pertanyaannya. Jadi tanpa pikir panjang, dia naik ke meja dan mengarahkan pemantiknya ke spray tersebut. Tetapi dia tidak cukup tinggi, jadi si putih memberi dia kertas untuk menggapai spraynya. Akhirnya air pun keluar, tetapi kertasnya tetap sama. Satpam kemudian bergerak, dan si rambut coklat membuka kertas itu, ternyata itu adalah kertas miliknya. Si putih telah menjebaknya sehingga dia didiskualifikasi. Satpam menarik dia keluar sambil dia menyumpahi si putih atas pengkhianatannya. Si hitam pun berusaha membela, dan berkata akan mematikan lampu si putih. Mendadak lampu di ruangan itu mati, dan mereka sadar kalau lampunya bisa diatur menggunakan suara. Mereka diminta untuk berhati-hati berbicara ketika si tuli mendadak menangis lagi. Si putih menakuti si tuli supaya dia memakan kertasnya sendiri, dan akhirnya satpam pun mengusir si tuli. Dengan demikian, tinggal 5 orang yang tersisa. Si hitam mencela si putih karena dia berbuat licik, tetapi dia harusnya bersyukur karena kompetisi makin mudah. Dia juga berkata kalau dia sudah tahu pertanyaannya, tetapi tidak mau berbagi dengan yang lain. Si hitam menjadi marah dan memukul dia hingga pingsan. Kemudian mereka mengikat si putih di kursi serta membungkam mulutnya. Waktu menunjukkan tinggal 29 menit lagi, dan tidak lama kemudian, si putih terbangun. Dia berkata dia terinfeksi virus, dan harus minum obat setiap jam supaya tetap hidup. Jadi si hitam mencari obat itu di saku si putih, tetapi tidak menemukannya. Kandidat yang lain berpikir kalau si putih hanya beralasan supaya dibebaskan, tetapi si putih berkata kalau pasti ada yang menyembunyikan obat itu. Dia kemudian pingsan kembali dan kejang-kejang. Si hitam percaya kalau dia benar-benar sakit, jadi mereka mencari obat itu. Waktu semakin menipis dan mereka saling tidak mempercayai satu sama lain. Si rambut hitam berpikir si coklat yang mengambil obatnya, dan ternyata dia menyembunyikan obat itu di mejanya. Dia kemudian memberikan obat itu ke mulut si putih, tetapi si coklat mencegahnya, dan obat itu jatuh ke ventilasi. Mereka menjadi panik, dan si rambut hitam berbicara kepada kamera untuk menyelamatkan si putih. Tetapi karena dia berbicara dengan pengawas, maka satpam mengusir dia dari ruangan tersebut. Di waktu yang sama, si pirang mencoba mengambil obat itu dengan jepit rambutnya, dan menyelamatkan nyawa si putih. Dia juga melepaskan ikatan si putih, dan ketika si putih sadar, si hitam bertanya apa jawaban dari pertanyaannya. Si putih berkata kalau orang terakhir yang bertahan adalah jawaban dari pertanyaan itu, dan yang lain tampak mempercayai perkataan tersebut. Si putih mendadak pergi mengambil senapan satpam, tetapi si hitam berhasil mencegahnya dan mengambil senjata satpam sambil berkata kalau dia tidak akan menembak siapapun. Tetapi si putih semakin arogan dan melawan si hitam. Ketika dia mau menembak si hitam, rupanya senapan tersebut dikunci dengan sidik jari satpam, jadi dia menggunakan tangan satpam dan mengarahkan senapan tersebut. Dia mengancam mereka semua untuk keluar dari ruangan, supaya dia bisa memenangkan ujian tersebut. Si coklat lebih menghargai nyawanya, dan dia pun dengan sukarela keluar dari ruangan tersebut. Si pirang juga pelan-pelan keluar, tetapi sebelum dia keluar, dia mematikan lampunya dengan suaranya. Ruangan menjadi gelap, dan si putih mulai menembak dengan sembarangan. Ketika lampu kembali menyala, si hitam tertembak dan tergeletak di lantai. Si putih melihat ada kaki si pirang di pintu, dan dia mau menembaknya. Tetapi waktu telah habis, dan berbicara di depan kamera bahwa dia adalah pemenang ujian ini. Satpam kemudian mendekati si putih dan menunjukkan bahwa waktunya masih tersisa 20 detik. Rupanya si tuli memajukan timer tersebut ketika mereka sibuk berdiskusi, dan karena dia berbicara dengan pengawas, maka dia pun didiskualifikasi.
Akhirnya hanya si Pirang yang tersisa. Dia kemudian mengambil kacamata si tuli dan pecahan kaca, lalu menemukan tulisan pertanyaan pertama di kertas tersebut. Si tuli kembali ke ruangan tersebut, dan ternyata dia adalah CEO dari perusahaan itu. Si Pirang mendekati dia, dan berkata tidak. Sang pengawas dan CEO kemudian tersenyum, menyadari bahwa si Pirang telah mengetahui pertanyaan yang dimaksud, karena pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan yang dilontarkan sang pengawas ketika dia membicarakan instruksi. Rupanya ujian ini didesain untuk mengetahui sifat ketenangan diri dan perhatian terhadap hal kecil. Mereka kemudian menerima si Pirang sebagai sekretaris dari CEO. Tetapi si Pirang menolak pekerjaan itu, karena dia tidak mau bekerja dengan perusahaan yang mengambil nyawa orang. Sang pengawas menjelaskan bahwa si hitam tidak mati, karena di dalam peluru tersebut, ada kapsul ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Si Pirang pun lega dan akhirnya menerima pekerjaan itu. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, like dan subscribe serta tonton video yang lainnya.